Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang ini bisa melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dilanjut dengan membaca hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang bab tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhar maziyatihim. Kita sampai di hadis 358. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id wa an Abi Sa'id Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qawli illa anha huna rijalan hum asannu minni. Dari Abu Sa'id Samurah bin Jundab, beliau berkata, sesungguhnya aku pernah berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku saat itu masih kecil dan aku menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yamna'uni minal qaul, akan tetapi ketika bermajlis dengan Rasulullah dan para sahabat kibar, aku tidak bisa berkata apa-apa. Ya, cukup dengan diam. Kenapa beliau diam? Apakah tidak bisa berbicara? Ya. Beliau mengatakan alasannya illa an hahuna rijalan hum asannu minni. Karena ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior, ya, lebih tua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau ini namanya Samurah bin Jundab dengan kunyah Abu Sa'id atau juga Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Muhammad, ya, Abu Sulaiman, juga Abdurrahim. Kang Ibnu punya anak Salma, ya, Abu Salma. Arafik belum punya anak tapi memiliki kunyah Abu Abdullah. Itu merupakan kunyah, ya, dan di zaman Nabi para sahabat memiliki putra-putra yang banyak dan mereka memiliki kunyah, ya, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman. Kemudian juga di sini Abu Sa'id, ya. Beliau dari kabilah Fazari dan beliau ditinggal ayahnya, kemudian ibunya menikah dengan orang Ansor, ya, sehingga beliau memiliki bapak tiri. Dan beliau meninggal di tahun 58 Hijriah. Ya, beliau juga menyaksikan Bai'atul Ridwan 114 sahabat, ya, di antaranya adalah beliau ini. Ya, dulu beliau pernah izin perang tapi umurnya belum cukup, ya. Sehingga di hadis ini beliau sekitar
14 tahun umurnya. Yang lain mungkin udah 25, 40. Karena sudah masuk umur, akhirnya di perang Uhud ya beliau juga mengikuti perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tinggal di Basrah dan meninggal di sana karena beliau memiliki penyakit alergi dingin. Ya, mungkin gampang dingin sehingga beliau sering memanaskan air ya untuk menghangatkan badannya. Ya, radhiyallahu anhu. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Samurah bin Judam ini berkaitan tentang adab, ya, menghormati orang yang lebih besar. Bagaimana beliau tidak berbicara, ya, walaupun mungkin di sarahnya kata mu'allif, boleh jadi beliau lebih banyak menghafal dari sahabat yang ada saat itu. Tapi melihat umur sahabat yang lainnya lebih sepuh, maka beliau ya tidak berbicara, diam, memilih untuk diam. Dan sekarang mungkin kita lihat bagaimana ada beberapa orang ilmunya baru belajar, ya, padahal di sana banyak ulama yang sudah banyak ilmunya, ya, tapi beliau menonjolkan ilmunya. Karena apa? Karena ingin sombong. Tapi beliau ini memilih untuk diam. Ya, karena itu ilmu bukan untuk sombong atau untuk riya. Al ilmu innama liyuqal qala Allah wa qala Rasulullah. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikelanjutkan hadis lain ini sebenarnya berkaitan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mensalatkan jenazah perempuan, ya. Beliau salat di tengah. Ya, kalau mayit perempuan maka posisi imam perut, ya, tengah mayit. Kalau laki-laki di kepala. Ya, sebagaimana ini hikmahnya adalah menutup aurat perempuan, ya, sehingga posisi imam berada di tengah. Kemudian juga setelah itu membaca 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, kedua salawat, ketiga doa untuk mayit, keempat doa untuk mayit atau doa untuk kaum muslimin, ya. Dan di hadis ini anjuran, ya, juga pelajaran dari Samurah ini, bagaimana beliau memposisikan dirinya, ya, melihat dirinya lebih muda, sehingga beliau mengedepankan adab terhadap sahabat yang lainnya yang sudah tua, ya. Walaupun beliau mungkin mengetahui ilmunya, tetapi kalau kita diminta, ya, pendapat dan kita lebih muda, ya, maka di situ ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, ya, maka kita sampaikan, ya, karena itu merupakan ilmu, ya, supaya kita tidak menyembunyikan ilmu. Juga di hadis ini bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih belia, ya, mereka menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan orang-orang Arab tentunya dikenal dengan kuatnya hafalan, ya, kuatnya hafalan. Mungkin dulu tidak ada gadget, tidak ada yang memalingkan untuk menghafal, ya, dan juga mereka memang betul-betul diberikan kemudahan, ya, untuk menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dorongan bagi kita untuk mentalkin anak-anak kita, ya, belajar, ya, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam perkataan at-ta'allum fis sighar kanaqsi alal hajar, ya, belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Bedanya dengan at-ta'allum fil kibar
Kanaksi atau kal kitaba alal ma. Ya, waktu besar, ketika belajar waktu besar mudah menyerap, tetapi mudah untuk hilang. Ya. Begitulah ya kondisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang sudah senior. Ini saja yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Samurah bin Jundab. Barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.